warahmatullahi wabarakatuh. Para anak-anak, ya simaklah video pada pembelajaran hari ini tentang haji dan umroh. Lihat gambar, perhatikanlah. Itu gambar Ka'bah di mana umat Islam di seluruh dunia sedang berkumpul jadi satu untuk melaksanakan kegiatan ibadah haji maupun umroh. Baik, langsung kita mulai materi tentang haji dan umroh. Ya, sebelumnya perlu kalian ketahui tentang kompetensi dasar dari materi haji dan umroh. Yang pertama adalah sikap spiritual, yakni menyebarkan nilai-nilai positif dari pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Yang kedua, sikap sosial, memelihara sikap disiplin, tanggung jawab, dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sikap pengetahuan, menganalisis implementasi ketentuan haji dan umroh. Yang keempat, mendeskripsikan hasil analisis tentang problematika pelaksanaan haji. Next, indikator pencapaian kompetensi pada materi ini. Yang pertama, peserta didik mampu meninjau ketentuan haji dalam hukum Islam. Yang kedua, peserta didik mampu menyelidiki ketentuan peraturan haji di Indonesia. Yang ketiga, menulis laporan hasil analisis problematika implementasi pelaksanaan haji di Indonesia. Yang keempat, merepresentasikan hasil analisis problematika implementasi pelaksanaan haji di Indonesia. Next. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah yang pertama, diharapkan setelah melihat tayangan video dan diskusi kelompok, siswa kelas 10 dapat menguraikan ketentuan ibadah haji dan umroh sesuai dengan syariat Islam. Kedua, setelah melakukan diskusi bersama, siswa kelas 10 dapat membandingkan implementasi ketentuan haji dan umroh sesuai peraturan haji di Indonesia dengan jelas. Yang ketiga, setelah menyaksikan video dan melakukan diskusi kelompok, siswa kelas 10 dapat menulis hasil analisis tentang problematika pelaksanaan haji dengan baik. Keempat, setelah melihat tayangan video gambaran pelaksanaan ibadah haji, siswa kelas 10 dapat merepresentasikan hasil analisis tentang problematika pelaksanaan haji di Indonesia dengan jelas. Next. Pada materi hari ini, ya, peserta didik paling tidak nantinya tahu tentang yang pertama, apa itu definisi haji dan umroh. Kemudian tahu tentang syarat wajib dan syarat sah haji dan umroh. Yang ketiga, tahu rukun dan wajib haji dan umroh. Yang keempat, tahu larang-larang haji dan umroh. Yang kelima, tahu bentuk-bentuk pelaksanaan haji. Next.
Ya, yang pertama adalah definisi haji dan umroh. Haji secara etimologi berasal dari kata hajja yang artinya berziarah, bermaksud menyengaja menuju ke tempat tertentu yang diagungkan. Sedangkan haji secara terminologi adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi tawaf, sa'i, wukuf, dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengharap keridhaannya dalam waktu yang telah ditentukan. Sedangkan umroh secara etimologi, umroh berarti ziarah. Secara terminologi, umroh adalah ziarah ke Ka'bah, tawaf, sa'i, dan memotong rambut. Next. Ya. Selanjutnya adalah syarat wajib haji dan umroh. Syarat wajib haji dan umroh yang pertama adalah beragama Islam. Jadi ketika orang tersebut non-muslim, maka tidak wajib dan tidak sah. Kemudian syarat yang kedua, ya, syarat wajib adalah berakal. Maka tidak wajib bagi orang yang gila dan orang bodoh. Selanjutnya adalah baligh. Bagi anak-anak, ya, kalau memang dia ikut orang tuanya haji, maka hajinya tetap sah. Namun ketika dia sudah cukup umur dan dia mampu untuk melaksanakannya, maka dia harus melaksanakannya kembali. Ini adalah merdeka. Nah, tidak wajib haji bagi budak atau hamba sahaya. Jadi hajinya tetap sah ketika dia melaksanakan, namun ketika dia sudah merdeka, maka wajib baginya untuk melaksanakannya kembali. Ini adalah kuasa atau mampu. Jadi tidak wajib bagi orang yang tidak mampu. Mampu di sini bisa berarti mampu dalam harta, kesehatan, aman dalam perjalanan. Jadi orang yang hartanya ada namun kesehatannya tidak memungkinkan untuk berangkat, maka dia tidak wajib. Begitu juga ketika kesehatannya memungkinkan namun hartanya tidak ada, maka juga tidak wajib. Itu juga masalah keamanan, ya, yang terjadi sabotase, peperangan dan sebagainya, maka tidak ada kewajiban walaupun mampu secara fisik maupun harta. Ya, itu apalagi ibadah haji ini, ya, bagi orang Indonesia membutuhkan akomodasi transportasi yang tidak mudah, ya. Di proses-prosesnya tidak mudah, maka juga dipertimbangkan dari segi perjalanannya. Kemudian selanjutnya adalah syarat sah haji dan umroh. Ya, syarat sah haji dan umroh yang pertama adalah waktu tertentu. Ya, waktu untuk
bulan haji itu ya. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Jadi haji itu diatur waktu-waktu yang tertentu, tidak setiap bulan ya. Ini prosesnya mulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau umroh itu tidak ada ketentuan waktunya. Kemudian tempat untuk haji ya, yakni di Ka'bah di Mekah ya, di Ka'bah untuk tawaf, dan kemudian untuk melaksanakan rukunnya itu adalah di Arafah tanggal 9 ya. Untuk umroh ya tawaf tetap sama dengan haji di Ka'bah Mekah, namun untuk umroh tidak ada wukuf ya, begitu. Itu yang membedakan. Kemudian rukun haji dan umroh. Untuk rukun haji itu ada 5. Yang pertama adalah ihram haji ya. Berniat untuk ihram ya, memulai. Nah, itu ihram tuh. Ya, jadi niat untuk ihram mulai haji. Kemudian rukun yang kedua adalah wukuf. Wukuf di padang Arafah. Dimulai pada tanggal 9 tergelincirnya matahari tanggal 9 ya. Dan tawaf ifadah, tawaf rukun ya. Tawaf itu ada tawaf kudum, tawaf sunnah, tawaf ifadah, tawaf wada. Nah, ini yang untuk rukun haji namanya adalah tawaf ifadah. Dan tahallul ya, mencukur rambut ya. Terus tertib dari urutan-urutannya. Untuk rukun umroh itu adalah niat ihram, kemudian tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Itu. Lanjut, wajib haji dan umroh. Wajib haji yang pertama adalah ihram sesuai dengan mikotnya, mikot zamani maupun mikot makani ya. Mikot zamani itu waktu-waktu tertentu. Kalau makani adalah tempat-tempat mikot awal untuk berniat ihram ya, itu sudah ditentukan. Kemudian bermalam di Musdalifah, terus bermalam di Mina, melontar jumroh Aqobah, dan melontar jumroh ula wusta dan Aqobah. Kemudian menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan, haram ihram. Kemudian tawaf wada. Sedangkan wajib umroh itu ihram dari mikot ya, menjauhkan diri dari muharamat umroh yang jenis dan banyaknya sama dengan muharamat haji. Lanjut, larangan-larangan haji dan umroh, yakni senggama dan pendahulunya, memakai pakaian yang berjahit dan memakai sepatu bagi laki-laki, mengenakan cadar muka dan sarung tangan bagi wanita, memakai harum-haruman serta minyak rambut, menutup kepala bagi laki-laki kecuali karena hajat,
Bila terpaksa menurut ulama maka ia wajib membayar dam. Melangsungkan akad nikah bagi dirinya atau menikahkan orang lain sebagai wali atau wakil wali. Memotong rambut atau mencukur ya, baik itu rambut kepala maupun rambut lainnya dalam keadaan ihram, sengaja memburu dan membunuh binatang darat atau memakan hasil buruan. Kemudian bentuk pelaksanaan haji. Yang pertama adalah haji ifrad. Apa itu haji ifrad? Haji ifrad adalah mengerjakan haji dan umroh dengan cara mengerjakan haji dan umroh mendahulukan haji daripada umroh, dan keduanya dilaksanakan secara terpisah. Ya. Jadi yang dilaksanakan itu haji dulu, selesai kemudian baru umroh. Yang kedua haji tamattu. Haji tamattu adalah mengerjakan haji dengan cara mendahulukan umroh daripada haji. Ya. Dan umrohnya itu dilakukan pada musim haji. Ini juga nanti terkena dam ya. Jadi ketika berangkat, mungkin kloter awal dia melaksanakan umroh dahulu, kemudian menunggu tanggal 9 dia baru ihram haji itu ya. Itu terkena dam. Kemudian haji qiron. Ya, ini mengerjakan haji dan umroh sekaligus. Jadi amalan satu tapi dengan dua niat, yaitu haji dan umroh ya, di satu waktu tapi dua niat ya. Niat haji dan ini juga terkena dam. Selanjutnya problematika yang sering muncul dari pelaksanaan haji adalah yang pertama dari pendaftaran haji ya. Jadi pendaftaran haji yang di Indonesia sekarang sudah mencapai antrian sekitar 20 tahun ya, lebih bahkan. Itu termasuk jadi problem, apalagi sekarang pakai dana talangan juga bisa. Artinya itu juga menambah daftar masa tunggu yang lama ya. Juga kuota yang disediakan dari pemerintahan kerajaan Arab Saudi juga terbatas ya, itu juga menjadi problem juga ya. Kemudian kemarin terjadi pandemi yang selama bertahun berturut-turut juga tidak mengirimkan jamaah haji dari Indonesia, yang kemudian menambah masa antrian tunggu yang panjang. Apalagi sekarang juga masih dibatasi ya, yang bisa berangkat hanya 50%, kemudian umurnya juga dibatasi ya. Tidak semuanya bisa berangkat. Itu juga menjadi problem tersendiri dari masa pendaftarannya ya. Kemudian biaya haji ya, biaya haji juga jadi problem ya. Terus akomodasi dan transportasi jamaah haji yang mungkin masih banyak problem-problem baik di daerah maupun di pusat atau
di Mekah dan Madinah. Masih ada jamaah-jamaah yang mungkin belum paham di sananya, kadang masih ketinggalan dengan informasi-informasi yang kemudian jadi problem tersendiri ya. Kemudian ada juga problematika tentang dana haji ya yang dikelola, yang kemudian jadi isu liar yang banyak orang beranggapan bahwa dana haji digunakan oleh pemerintah untuk infrastruktur, untuk pembangunan ibu kota dan sebagainya. Itu juga menjadi problem tersendiri. Nah, kemudian ada juga calon jamaah haji khusus yang gagal berangkat ya, karena dari segi haji khusus itu melibatkan pihak luar ya, yang mungkin kemudian dari segi travel itu tidak amanah, yang akhirnya menyebabkan mereka tidak bisa berangkat. Itu juga menjadi problem tertentu. Nah, hal-hal tersebut pastinya banyak menjadi pertanyaan di masyarakat tentang pengelolaan haji yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Peserta didik nanti diharapkan bisa menganalisa kemudian merepresentasikan problem-problem yang terjadi tersebut ya. Ya, demikian yang Bapak bisa sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan nantinya bisa menganalisis dan merepresentasikan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.